Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah dimanapun Ananda saat ini sedang belajar? Hari ini kegiatan kita adalah tentang bina pribadi Islam. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Semuanya insya Allah tetap istiqomah mengikuti pembelajaran via daring, baik Zoom maupun video. Nah, hari ini Ustazah mau menyampaikan tentang materi bina pribadi Islam. Untuk pekan ini, alhamdulillah kita akan belajar mengenai BPI. Materi hari ini tentang anak soleh. Soleh-solehah, sebelumnya kita semuanya ingin jadi anak yang soleh ya. Anak yang soleh itu apa sih? Nah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi diterangkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladi sholihin yad'ulah. Yang artinya, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Apa soleh-solihah? Kita rangkum ya. Apabila kita meninggal dunia, siapapun, manusia siapapun, tidak kenal jabatan, tidak kenal dia kaya, tidak kenal dia miskin, tidak kenal dia pintar, tidak kenal dia bodoh, tidak kenal siapapun itu di dunia ya, secara statusnya, maka terputuslah semua amalnya. Tapi ada 3 pengecualian yang amal itu tidak akan pernah putus. Yang pertama tadi, sedekah jariah. Makanya kita rajin-rajin bersedekah untuk apa? Dibawa sampai ke surga insya Allah. Karena yang akan menemani kita nanti di akhirat itu adalah sedekah-sedekah kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat insya Allah. Jadi anak yang soleh, dia akan mencapai cita-cita di dunianya, mengembangkan ilmunya, dan bermanfaat untuk orang banyak, orang di sekitarnya. Insya Allah itu jadi ladang pahala, mengantarkan, menemani kita di akhirat kelak. Insya Allah bisa sampai surga. Amin. Insya Allah kita harus yakin. Ini adalah dalil hadis ya, hadis yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Insya Allah ini pasti, dan janji Allah itu pasti akan terjadi. Yang ketiga apa Ustazah? Doa anak yang soleh. Jadi tidak sia-sia jadi anak soleh itu. Tidak akan sia-sia menjadi anak soleh, karena doa-doanya insya Allah diijabah, dikabulkan. Maka berhati-hati kalau ada yang nakal, yang jahilin anak-anak yang baik, yang soleh, nanti didoain nggak bagus, wah diijabah juga itu sama Allah. Nah, berhati-hati ya anak soleh-soleha dalam berdoa, tetap harus berhusnuzon. Doa kita itu harus yang baik-baik saja ya, supaya apa? Supaya yang dikabulkan Allah itu juga yang baik. Nah, kemudian ciri-ciri anak yang soleh. Anak yang soleh itu seperti apa ya? Nah, anak SD itu Tunas Harapan insya Allah hampir 200 anak, hampir 25 ustazah di sini. Semoga semua kita, termasuk keluarga kita, sanak saudara kita, ini mempunyai ciri-ciri orang-orang yang soleh. Kalau untuk siswa-siswi kita, Ustazah rampingkan nih, kita ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, senantiasa membantu orang tua,
sesuai kemampuan soleh-soleha saat ini ya tentunya, tanpa diminta atau disuruh sudah jalan, sudah bergerak. Ketika melihat ibu bapaknya kesusahan bawa bantal guling mau dijemur misalnya, anak-anak dengan ringan tangan, dengan sukarela membantu. Apalagi saat ini kegiatan kita tidak full day di sekolah. Insya Allah banyak sekali ladang amal dan pahala kita di rumah. Jadi membantu itu tidak harus keluar rumah. Yang di rumah bisa juga loh kita bantu-bantu beres-beres rumah. Kita bantu ngomong adik yang punya adik, yang saudara juga masih kecil kita bantu ngomong. Jadi tetap kita bisa rukun, tetap juga kita bisa dapat pahala. Insya Allah tanpa disuruh ya. Kalau disuruh kadang kan nggak mudeng, ustazah harus disuruh dulu, nggak apa. Latihan, disuruh sekali, oh iya langsung bergerak. Jangan megangin Androidnya terus, main game aja, nonton TV terus. Harus ada batas waktunya ya. Kita semua sama-sama belajar jadi anak yang soleh, senantiasa membantu. Tidak hanya orang tua, siapapun di sekitar kita yang insya Allah bisa kita bantu gitu ya, kita bantu apapun itu sesuai kemampuan anak-anak. Nah kalau orang tua tentu orang tua juga skalanya orang tua. Nah yang kedua ciri anak yang soleh, berbicara dengan lembut dan sopan kepada siapapun, terutama kepada orang tua kita. Lembut dan sopan ya nak ya. Jadi ketika orang tua bicara, jangan potong pembicaraan orang tua, jangan mematahkan pembicaraan, karena itu ciri anak yang kurang sopan. Jadi ketika diajak berbicara, soleh-solehah mendengarkan dulu. Benar atau salah yang disampaikan orang tua kita, kita dengarkan dulu. Baru setelah orang tua kita mempersilahkan kita bicara, kita menjawab. Tapi itu tadi dengan kelembutan, dengan kesabaran. Tapi masih kecil ustazah. Karena masih kecil itu insya Allah soleh-soleha masih belum terhitung dosanya. Jadi cepat berubah, cepat belajar. Jadi ketika sudah balik, apapun yang kita ucapkan yang itu berupa maksiat, maka Allah sudah hitung itu jadi dosa. Jadi sebetulnya jadi anak-anak ini momen belajar. Nanti ketika aku sudah balik, aku sudah dewasa, insya Allah aku sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Oke. Yang ketiga, patuh dan taat kepada ayah dan bunda, atau ayah dan ibu, atau mama dan bapak. Nah, dalam skala kebaikan ya. Selama masih orang tua itu ngajarin yang bagus, yang betul, yang benar gitu ya, ikuti ya anak-anak. Insya Allah orang tua kita itu madrasah utama kita. Jadi sebetulnya orang tua itu adalah suri tauladan utama kita setelah Rasulullah ya. Jadi jangan sepelekan orang tua, tetap hormati orang tuamu dan ikuti perintah orang tua kita selama masih dalam hal yang baik-baik. Kalau yang tidak baik bagaimana? Diingatkan, orang tua kita diingatkan pelan-pelan dengan kelembutan dan kesabaran tadi, bahwa saya tidak mau melakukan itu karena itu tidak baik menurut Allah. Perlahan ya nak ya. Nah kemudian yang keempat, selalu mendoakan mereka, mendoakan ayah dan bunda, umi dan abi. Jadi kita sudah terbiasa ya setelah sholat fardu, ketika setelah sholat tahajud, sholat duha, ketika dalam hal kita ingat orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, gitu ya. Sayangi
bapak ibuku ya Allah. Mereka sudah susah payah ngurusi saya, ngurusin aku ya Allah. Sebut nama soleh-soleha, ngurusin Vera ya Allah. Tolong sayangi mereka, karena sebanyak apapun yang kita lakukan untuk membalas budi tidaklah cukup. Jadi kita mohon sama Allah bantuan sepenuh-penuhnya untuk menyayangi orang tua kita, menyayangi di dunia maupun di akhirat. Jangan tunggu orang tua kita meninggal baru kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, baru kita merasa kehilangan. Sekarang nak, setelah sholat, ketika berdoa sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah. Anak yang soleh, insya Allah doanya pasti diijabah. Kemudian yang kelima, setelah mendoakan orang tua kita, meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan dalam hal apapun ya, kepada orang tua kita maupun orang lain. Segera minta maaf, jangan ditunggu lama-lama, atau jangan nunggu dia dulu lah yang minta maaf, kamu dulu, atau siapa dulu yang minta maaf baru saya. Mau masuk surga duluan atau nanti kalau udah surganya penuh nggak kebagian nanti kan? Karena kita minta maaf duluan jadi dapat karcis duluan pahalanya, insya Allah. Jangan ragu ya, karena ingat Allah itu akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman, bertakwa. Jadi yakinlah kita tidak akan jadi terhina karena meminta maaf. Jadilah anak yang soleh. Dan yang terakhir, senantiasa meminta izin ketika kita mau bepergian, ketika kita mau melakukan hal-hal yang orang tua tidak tahu sebelumnya. Jadi rajin meminta maaf, meminta izin dan mendoakan orang tua kita. Simple ya, semuanya insya Allah tidak pakai biaya, tidak pakai uang. Kalau pakai uang mau kemana? Ke warung. Nah, pakai uang tuh baru ke warung. Insya Allah jadi anak soleh ini biayanya terjangkau. Insya Allah hemat. Tinggal upayanya, ikhtiarnya, niatnya kita semua. Tetap jadi anak yang soleh. Bukan untuk dinilai manusia. Oke, alhamdulillah tayyib. Jadi demikian kegiatan Bina Pribadi Islam kita hari ini. Insya Allah soleh-soleha sudah bisa mencerna, menyerap apa yang tadi Ustazah sampaikan. Jadi kegiatannya nanti kita lanjutkan lagi di Zoom dengan Ustadz-Ustazah di kelasnya. Insya Allah semoga kegiatan kita hari ini diberkahi. Pembelajaran hari ini bersama Ustazah juga Allah rahmati. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf semua kalau ada yang salah, yang kurang, yang keselip ya. Semoga Allah mengampuni. Astagfirullahaladzim. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.